Ya pemirsa, jelang debat ketiga, saling kritik semakin kerap muncul di antara Capres dan Cawapres. Debat ketiga akan berlangsung pada 7 Januari esok dengan tema yang akan diangkat adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Seri debat Capres-Cawapres telah sampai pada tahap ketiga dari 5 rangkaian yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum menuju Pilpres 2024. Pada debat ketiga ini, tema yang akan diangkat adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Perang opini di media pun mulai dilancarkan. Capres-Cawapres peserta Pilpres 2024 saling melontarkan kritik soal alat utama sistem senjata atau alusista. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyebut alusista harus diikuti kesiapan prajurit TNI. Sementara Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyindir utang Indonesia akibat pembelian alusista. Serangan tersebut muncul terhadap Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Pembelaan dari TKN juga muncul yang menyebut bahwa serangan yang disampaikan karena belum memahami logika pertahanan. Bahkan TKN menegaskan Prabowo yang paling siap di debat ketiga karena pengalaman di militer dan posisinya saat ini sebagai Menteri Pertahanan. Terlepas dari perang opini yang mulai dilancarkan, ketiga Capres mengakui siap menghadapi debat ketiga pada 7 Januari mendatang. Tim Liputan News melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui persiapan jelang debat ketiga calon presiden 2024, kami telah terhubung dengan rekan Faisal Rinaldi di Istora Senayan, Jakarta. Selamat sore Faisal, sejauh ini sudah berapa persen persiapan untuk debat Capres esok? Ya baik, selamat sore Valeri dan juga pemirsa. Memang untuk persiapan jelang debat ketiga Pilpres 2024 saat ini sudah hampir rampung selesai semua. Dari tadi siang kami memantau di sini memang seluruh persiapan seperti misalnya panggung, kemudian juga kursi-kursi memang seluruhnya sudah semuanya dipasang. Dan memang saat ini sedang digelar atau akan digelar GR jelang debat Pilpres ketiga yang akan digelar besok pada 7 Januari 2023. Dan Valeri dan juga pemirsa, memang pada debat Pilpres ketiga ini akan menampilkan kembali ketiga calon presiden, yakni mulai dari Anies Baswedan, kemudian juga Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Ketiganya besok akan saling beradu gagasan di debat ketiga Pilpres 2024. Dan untuk debat ketiga ini memang nantinya akan mengusung ada 4 tema besar dan juga 2 subtema yang nantinya akan dibahas. Di mana 4 tema besar tersebut ialah pertahanan, kemudian keamanan, hubungan internasional dan juga geopolitik. Sementara untuk 2 subtemanya adalah politik luar negeri dan juga globalisasi. Kemudian Valeri dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa memang pada debat ketiga ini ada sedikit perbedaan jika kita bandingkan dengan debat-debat sebelumnya. Di mana perbedaan yang pertama adalah debat ketiga ini nantinya KPU hanya akan menyediakan 1 mikrofon saja untuk setiap kandidat-kandidat. Kemudian juga untuk perbedaan lainnya, jika pada debat-debat sebelumnya para kandidat ini bisa menggunakan area panggung ketika menyampaikan pendapat, namun di debat ketiga kali ini para kandidat ini diwajibkan untuk tetap di podiumnya masing-masing. Kemudian untuk perbedaan lainnya di debat ketiga kali ini memang nantinya KPU mengharuskan setiap kandidat ini tidak boleh memberikan pertanyaan dengan akronim atau singkatan. Kemudian juga Valeri dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa memang untuk format dan juga mekanisme debat ketiga ini memang masih sama jika kita bandingkan dengan debat sebelumnya, di mana mekanismenya adalah untuk durasinya yakni selama 150 menit dengan rinciannya 120 menit untuk debat dan 30 menit untuk jeda iklan. Sementara itu juga di dalam debat ketiga kali ini memang masih sama segmennya, yakni sebanyak 6 segmen, di mana segmen pertama adalah penyampaian visi misi kemudian program kerja dari tiap-tiap calon presiden. Kemudian untuk segmen kedua dan juga segmen ketiga, nantinya para calon presiden akan menjawab pertanyaan sesuai dengan tema yang dibahas dan juga pertanyaan ini yang sudah dibuat oleh para panelis. Kemudian untuk di segmen keempat dan juga segmen kelima, nantinya calon presiden akan saling bertanya, akan saling menyaga dan juga menyampaikan gagasannya dan saling berinteraksi dengan satu sama lain. Dan di segmen terakhir atau segmen keenam nantinya para calon presiden mulai dari Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo nantinya akan menyampaikan closing statement-nya terkait tema yang akan dibahas pada debat ketiga itu. Dan Valeri dan juga pemirsa, nantinya kami akan menginformasikan lebih lanjut kepada Anda jika nantinya ada update selanjutnya jelang debat Pilpres yang akan dilaksanakan pada besok hari. Untuk sementara demikian, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Faisal atas laporan langsung dari Istora Senayan, Jakarta. Selamat bertugas kembali.
Ya pemirsa, 11 nama yang akan menjadi panelis untuk debat Capres 7 Januari esok telah diumumkan. Para panelis debat Capres akan merumuskan sejumlah pertanyaan untuk ketiga Capres, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Debat ketiga akan dimulai pada minggu ini. Tema yang akan diangkat adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Deretan nama-nama panelis telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Para panelis debat Capres akan merumuskan pertanyaan-pertanyaan untuk ketiga Capres, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Mereka diantaranya adalah Angel Damayanti, Guru Besar Bidang Keamanan Internasional Visipol Universitas Kristen Indonesia. Kuri Maharani Safitri, Dosen Hubungan Internasional, Ahli Kajian Pertahanan dan Ahli Teknologi Universitas BINUS. Evi Fitriani, Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Hikmah Hanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani. Imade Andi Arsana, Ahli Aspek Geospasial Hukum Laut Universitas Gajah Mada. Ian Montratama, Dosen Program Studi Hubungan Internasional, Ahli Keamanan dan Pertahanan Universitas Pertamina. Iren Hiraswari Gayatri, Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional. Philips J. Vermont, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia dan Senior Fellow CSIS. Erwidia Setiabudi Sumadinata, Guru Besar Bidang Keamanan Global Universitas Pajajaran. Kusnanto Anggoro, Pakar Keamanan Universitas Pertahanan. Laksamana TNI Purnawirawan Marsetio, Kepala Staf Angkatan Laut 2013-2014 dan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan. Dua nama terakhir menjadi sorotan karena berasal dari Unhan yang dibawa koordinasi Kementerian Pertahanan yang saat ini dipimpin Prabowo Subianto yang juga Capres nomor urut 2. Nama panelis ini kini telah disepakati oleh masing-masing tim pasangan calon Capres-Cawapres. Para panelis akan menjalani masa karantina sehingga daftar pertanyaan tak bocor sebelum debat dimulai. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, News Anchor iNews TV Anisha Dasuki kembali menjadi moderator debat Capres pada Pilpres 2024. Anisha kali ini berpasangan dengan jurnalis senior yang juga pemimpin redaksi GTV Aryo Ardi. Komisi Pemilihan Umum menetapkan dua moderator yang akan memandu debat Capres ketiga yang akan digelar di Istora Gelora Bung Karno 7 Januari mendatang. Keduanya adalah jurnalis sekaligus news anchor iNews TV Anisha Dasuki dan jurnalis senior sekaligus pemimpin redaksi GTV Aryo Ardi. Nama Anisha Dasuki sebenarnya tidak asing lagi dalam dunia pemilu karena pernah menjadi moderator dalam debat Pilpres 2019 lalu berpasangan dengan Tommy Cokro. Anisha juga menjadi moderator pada sejumlah pemilihan gubernur di tanah air. Sama dengan Anisha, nama Aryo Ardi juga sudah dikenal di dunia jurnalis televisi. Sebelum menjabat sebagai pemimpin redaksi GTV, Aryo Ardi sempat menjadi news anchor di sejumlah televisi swasta nasional. Ya pemirsa, besok tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden akan kembali beradu gagasan dalam debat ketiga yang mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Tidak hanya permasalahan di dalam negeri, isu geopolitik di kawasan juga menjadi tantangan bagi presiden terpilih selanjutnya dalam memimpin Indonesia. Tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden akan kembali beradu gagasan dalam debat ketiga yang mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia berbatasan dengan 10 negara tetangga, baik di laut maupun di darat. Sehingga keamanan Indonesia adalah pondasi bagi kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Dan keamanan ini tak hanya mengenai kekuatan militer, tetapi juga diplomasi yang memegang prinsip perdamaian dunia, saling menghormati dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Selain itu, sebagai bagian dari masyarakat internasional,
Indonesia berkomitmen terus menjalin kerjasama secara regional dan internasional untuk mengatasi permasalahan bersama. Seperti konflik batas negara, pencurian sumber daya alam laut, perompakan, terorisme, dan perdagangan manusia. Karena itu, calon pemimpin masa depan Indonesia harus dapat meningkatkan keamanan dan pertahanan untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung dunia. Sejumlah permasalahan geopolitik akan menjadi tantangan bagi Presiden Indonesia terpilih selanjutnya. Beragam kondisi geopolitik pun diperkirakan akan mengganggu stabilitas serta pertumbuhan Indonesia. Konflik berkepanjangan Rusia-Ukraina membuat ketidakpastian harga komoditas dunia dan menjadi ancaman pertumbuhan global dunia termasuk Indonesia. Tidak hanya konflik Rusia-Ukraina, sengketa Laut Cina Selatan dan ketegangan antara Tiongkok dan Taiwan semakin mendorong fragmentasi kondisi geopolitik di kawasan Asia. Indonesia yang memiliki ideologi bebas aktif dalam perpolitikan dunia akan menjadi sorotan terkait sikap dan posisinya dalam kedua konflik di kawasan tersebut. Oleh karena itu, Presiden terpilih harus dapat memiliki kemampuan penanganan krisis terhadap isu-isu geopolitik global dan juga kawasan. Para presiden terpilih diharapkan Indonesia lebih berpartisipasi dalam kancah global, bukan hanya sebagai partisipan. Tidak hanya itu, presiden terpilih juga harus mampu membuat kebijakan-kebijakan yang dapat membuat keuntungan bagi Indonesia di tengah situasi global yang tidak menentu. Perjuangan melawan hukum trafficking atau tindak pidana perdagangan orang menjadi salah satu dari banyak tantangan global. Bukan sekali dua kali, polisi mengungkap kasus perdagangan manusia ke luar negeri. Pada 2022 lalu, puluhan WNI menjadi korban penyekapan perusahaan operator online scammer di Kamboja. Para korban tertipu setelah melihat iklan lowongan kerja yang diunggah di media sosial. Di tahun 2023, sejumlah warga Indonesia juga menjadi korban sindikat jual-beli ginjal jaringan internasional di Kamboja. Para korban menjalani operasi pengangkatan di sebuah rumah sakit di Kamboja dan kemudian ginjal mereka disalurkan ke sejumlah penerima donor ginjal. Gelombang kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh juga membuka tabir praktik tindak pidana penjualan orang yang melibatkan sejumlah jaringan internasional. Dugaan ini diperkuat setelah 3 warga negara asing berhasil ditangkap polisi setelah mencoba kabur saat kapal pembawa pengungsi berlabuh. Perdagangan manusia menjadi fenomena umum yang terjadi di banyak negara berkembang. Solusi demi solusi berusaha dicari oleh dunia internasional untuk memerangi kejahatan transnasional ini, meski hingga kini belum ada titik terang yang menunjukkan penurunan kasus. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia memastikan tidak ada perubahan dalam format segmen maupun durasi waktu pada pelaksanaan debat Capres 7 Januari esok. MNC Group mendapat kepercayaan menjadi media penyelenggara debat sesi ketiga yang mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Untuk TV penyelenggara, MNC Group, dan ditambah support dari Garuda TV. Di MNC Group ada MNC TV, RCTI, iNews, dan Global TV, dan ditambah dengan Garuda TV. Nah, sebagaimana pelaksanaan debat kedua kemarin, kami sudah melakukan evaluasi dan juga pertemuan-pertemuan koordinasi, baik antara KPU dengan tim paslon maupun KPU dengan media penyelenggara, dan KPU dengan paslon serta media penyelenggara. Pada debat yang ketiga ini, selain tadi tempat, kemudian waktu, termasuk TV penyelenggara, kami juga sudah mendapatkan konfirmasi dan kesediaan dari 11 orang panelis yang akan menjalankan tugas untuk menyusun pertanyaan. Dan hari ini, tanggal 5 Januari, mulai malam ini sampai dengan tanggal 8 akan dilakukan karantina di tempat di Jakarta.
Pemirsa, Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto pada tahun ini mendapat anggaran jumbo. Anggaran Kementerian Pertahanan pada periode 2020 hingga 2024 mencapai hampir 700 triliun rupiah. Apakah kenaikan anggaran ini sudah tepat di tengah kontestasi politik pemilu 2024? Berikut selengkapnya. Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto mendapat anggaran jumbo sebesar 135,45 triliun rupiah pada tahun ini. Besarnya anggaran Kementerian Pertahanan semakin menegaskan posisi lembaga dengan belanja jumbo. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran Kementerian Pertahanan sejak Prabowo menjabat sebagai Kementerian Pertahanan melonjak 28%. Pemerintah menambah anggaran pinjaman luar negeri untuk pengembangan pertahanan Indonesia. Kementerian Pertahanan juga melakukan belanja alutsista dari pinjaman luar negeri periode 2020-2024. Sebelumnya telah disepakati sebesar 20,75 miliar dolar Amerika. Namun untuk alokasi tahun 2020-2024 berubah dan naik menjadi 25 miliar dolar atau setara 386 triliun rupiah. Sebelumnya pada tahun 2018, anggaran Kemhan sebesar 106,68 triliun rupiah. Dan pada tahun 2020, anggaran Kemhan menjadi 136,87 triliun rupiah. Sedangkan anggaran Kemhan pada periode 2020 hingga 2024 mencapai hampir 700 triliun rupiah. Anggaran pertahanan naik 4 miliar dolar Amerika atau sekitar 61,7 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan peningkatan anggaran alutsista Kementerian Pertahanan berasal dari pinjaman luar negeri. Namun untuk Kemenhan ini ada alokasi yang cukup signifikan, yaitu dari pinjaman luar negeri. Untuk tahun 2020 hingga 2024, waktu itu sudah disetujui oleh Bapak Presiden 20,75 miliar US dollar untuk periode 2020-2024. Nah, kemarin karena adanya berbagai perubahan, maka alokasinya dinaikkan untuk 2024 menjadi 25,0 billion US dollar. Jadi terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 20,75 miliar US dollar ke 25 miliar US dollar. Itu yang kemarin disepakati. Sejak menjabat, Prabowo memang sangat aktif memperbaharui alutsista. Pembaharuan ini tentu saja tidak murah. Dan diketahui belanja dari kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto termasuk salah satu anggaran jumbo dalam APBN. Apakah kenaikan anggaran untuk Kemenhan sudah tepat di tengah kontestasi politik pemilu 2024? Ya, pemirsa, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid berdiskusi bersama generasi milenial di Kota Palembang sebagai upaya percepatan pemenangan Ganjar Mahfud. Dalam kesempatan ini, Arsyad menyinggung peran penting generasi muda untuk memajukan bangsa menuju Indonesia Unggul 2045. Selain itu, Arsyad juga memperkenalkan sosok Ganjar Mahfud beserta program-program unggulan yang menitikberatkan ekonomi seperti lapangan pekerjaan bagi anak muda. Ganjar Pranowo sendiri dikenal sebagai sosok yang dekat dengan anak muda. Itu Faisal bisa di sini adalah pertemuan untuk berdiskusi dengan generasi muda di Palembang. Karena Mas Ganjar itu orangnya suka nongkrong dan suka busukan. Nah, nongkrong itu nongkrong begini, suruh diskusi, dan makanya saya di sini mewakili Mas Ganjar dan juga Prof Mahfud. Tadi dari mana? Dari satu desa. Sekarang ini akhirnya di sini bersama dengan Kafir, bersama anak-anak generasi muda mendiskusikan apa sih yang menjadi kekhawatiran, menjadi kegelisahan, sharing dan juga menjelaskan program-program yang memang program-program dari Mas Ganjar yang penting sekali menurutnya mengenai ekonomi, yaitu apa? Khususnya mengenai laporan.
Pemirsa, Anda menyaksikan live updates bersama saya Nadia Valeri. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, serta Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo menghadiri silaturahmi dan doa bersama yang digelar Forum Betawi Rempuk atau FBR serta Ikatan Keluarga Madura atau IKAMA di Cakung Cilincing, Jakarta Timur. Tidak hanya menggelar doa bersama, FBR dan IKAMA secara resmi mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Ganjar Mahfud pada Pilpres 14 Februari mendatang. Saya singkat saja. Kenapa kok kita ingin Ganjar Mahfud memenangkan kontestasi pemilu Pilpres 2024 14 Februari nanti? Kenapa? Karena Ganjar Mahfud kita yakini yang bisa membawa Indonesia emas. Indonesia sudah merdeka 78 tahun lebih. Apakah kita sudah maju? Masih banyak rakyat kita yang hidup pas-pasan, bahkan kurang, belum mapan, betul? Secara pendidikan juga banyak yang kurang, betul? Bisa Indonesia emas, mau tidak mau, antara lain korupsi harus diberantas, betul? Dua, harus memperhatikan kesejahteraan rakyat kecil, bagaimana cepat mentas naik kelas. Betul? Itu hanya Ganjar Mahfud yang bisa menjadikan itu. Saya mengutip beberapa ceramah dan beberapa masukan dari tokoh-tokoh masyarakat. Ada 6 hal penting yang merupakan keunggulan daripada Ganjar Mahfud dan adalah ciri khas bagi seorang pemimpin. Ini diutarakan juga oleh Bapak Kiai Haji Said Agil Sirot pada waktu sholawatan di Sidoarjo. 100.000 orang hadir. Pak Mahfud waktu itu juga hadir. Seorang pemimpin yang amanah wajib memenuhi 1, ilmu pengetahuannya tinggi. Pak Mahfud tinggi apa tidak? Profesor Doktor, ya kan? Pak Ganjar juga master. Itu dari sisi akademis. Dari sisi pengalaman, Pak Mahfud zaman Gus Dur sudah menteri, pernah anggota DPR, terus pernah juga ketua Mahkamah Konstitusi. Pak Ganjar anggota DPR 2 periode juga. Kemudian Gubernur Jawa Tengah terbesar di Indonesia 2 periode juga. Jadi secara pengalaman dan secara akademis sangat memenuhi syarat. Betul? Yang kedua, pemimpin harus adil. Adil tidak? Pak Mahfud ini pendekar hukum, pasti adil. Ya, beliau sangat sederhana, konsisten, tidak pernah terpengaruh apapun. Yang ketiga, pemimpin, ini kata Pak Kiai Said ya, tidak boleh rakus. Tidak boleh serakah, tidak boleh kemaruk jabatan, tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan. Betul tidak? Betul. Pak Ganjar, Pak Mahfud, track record-nya dengan kedudukannya yang tinggi, pernah anggota DPR, pernah menteri, bahkan Pak Mahfud sekarang juga masih Menko Polhukam, Pak Ganjar Gubernur Jawa Tengah, sampai hari ini hidupnya sederhana. Artinya memiliki jabatan tinggi tidak disalahgunakan, betul tidak? Yang keempat, pemimpin harus berani. Berani tidak? Ganjar Mahfud berani. Karena tidak punya kepentingan sendiri, tidak punya kepentingan pribadi atau kelompoknya. Yang dipikirkan hanya kepentingan rakyat, pasti berani. Yang kelima, pemimpin harus sehat. Sehat apanya? Sehat fisiknya. Sehat apanya lagi? Rohaninya. Sehat apa lagi? Mentalnya. Kalau Ganjar Mahfud dijamin sehat semuanya. Tidak diragukan ya. Yang keenam, pemimpin harus sayang keluarga. Ganjar Mahfud sayang tidak? Sayang keluarga. Jadi beliau berdua, Ganjar Mahfud, orang yang paling tepat untuk memimpin rakyat Indonesia, memimpin kita semua, termasuk memimpin FBR maupun keluarga Madura. Setuju? Oke. Oleh karena itu, tolong ini disebarluaskan, ya, untuk supaya Ganjar Mahfud
bisa melaksanakan, bisa melakukan terbaik bagi kita semua, harus kita menangkan. Sesuai dengan tujuan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. 2, memajukan kesejahteraan umum. 3, antara lain, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Ganjar Mahfud. Oke, yang terakhir saya bilang Ganjar Mahfud, kita bilang menang, menang, menang. Ganjar Mahfud, menang, menang, menang. Ganjar Mahfud, menang, menang, menang. Ayo yang duduk tolong kita supaya makan semuanya. Ayo kita sama-sama. Ganjar Mahfud, menang, menang, menang. Sekali lagi, Ganjar Mahfud, menang, menang, menang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini angkat tangan terus dari tadi ya. Bapak Ibu, saya sudah berkeliling di seluruh Indonesia bersama Pak Mahfud. Kita melihat satu persatu dan mendengarkan apa yang ada di masyarakat. Yang paling banyak kita temui adalah sebagian besar bercerita soal kenapa harga kebutuhan pokok mahal. Betul? Memang di sini juga. Yang kedua, kemudian kami juga bertemu dengan masyarakat. Pak Ganjar, kenapa bantuan BLT-nya tidak merata? Ada yang penerima BLT di sini? Yang penerima BLT boleh angkat tangan? Oh, nggak ada. Berarti makmur semuanya. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, mereka yang memang tidak mampu, dialah yang berhak mendapatkan bantuan. Setuju? Yang mampu dibantu nggak? Tidak. Itulah cara kita punya rasa kemanusiaan. Tapi kasihan kalau ada warga tidak mampu tapi tidak mendapatkan bantuan. Itulah kenapa kami mencoba ulik-ulik. Kenapa hanya bisa terjadi? Karena datanya tidak valid. Maka Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu semuanya sudah punya KTP, itulah yang akan kami pakai untuk pendataan. Insya Allah tepat. Insya Allah tepat. Dan kalau kemudian sudah tepat, maka siapa yang berhak mendapatkan bantuan dan tidak mendapatkan bantuan akan kita pastikan. Saya, Pak Mahfud, beserta seluruh tim akan menyiapkan itu semuanya. Dan kalau kemarin terjadi cerita, nanti kalau Ganjar Mahfud menang, bansos gak ada lagi, BLT gak ada lagi. Percaya? 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 Berarti yang ngomong bohong dong. Kalau yang ngomong dicatat, Anda dikatakan masyarakat bohong. Dalam politik, edukasilah dengan baik. Jangan mengajarkan kebohongan. Maka sesuai yang disampaikan oleh Pak Mahfud tadi, kemenangan bisa kita raih, program akan kita laksanakan. Sekali lagi, kita kompak, kita bersatu, dan kita menang. Tadi perwakilan Madura sama Betawi ke sini dong. Madura sama Betawi ke sini. Sini. Ini ada cerita menarik bisi-bisi sama saya. Insya Allah ini barokah. Jadi kalau ada dari Betawi, kalau ada dari Madura, tadi beliau bercerita kepada saya, Pak Ganjar, biasanya kami tabrakan, Pak. Tadi sangar aja, kami bawa golok sana, bawa celurit. Ini gara-gara Ganjar Mahfud, kami bersatu, Pak, katanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kita angkat tangannya bareng-bareng. Bahwa persatuan ini tidak hanya dari suku Madura, dari suku Betawi, Jawa, Sumatera, Ambon, semua tidak. Tapi seluruh Indonesia. Oke, terima kasih, terima kasih. Cerita menarik inilah Bapak Ibu yang kita harapkan kelak kita bisa menyatukan agar cita-cita tercapai. Terakhir ingin saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan 3 hal saja. Berapa? Kita akan menyampaikan 3 hal saja untuk memberikan catatan. Berapa? 1.
Saya titip pada Bapak Ibu semua yang tadi sudah mendeklarasikan Ganjar Mahfud, kami berdua menyampaikan terima kasih atas dukungan yang sangat luar biasa ini. Terima kasih, terima kasih. Maka dari itu satu, mari kita temui masyarakat, tetangga, saudara semuanya untuk diajak memilih Ganjar Mahfud. Ya, sampaikan kepada mereka. Nanti mereka akan bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apa programnya? Maka nanti dari TPN, TPD akan membantu untuk bisa menyampaikan kepada PBR, pada keluarga Madura yang ada di sini, atau dari mana? Flow Bamora ya, yang ada di sini untuk menjelaskan program-program kita yang terkait langsung dengan masyarakat. Itu yang kedua. Dan yang terakhir tentu saja masyarakat harus paham betul bagaimana sesuatu yang sederhana bisa terjadi. Apa itu? Mencoblos. Saya mau tanya sebelah kanan saya, mencoblos itu sulit atau tidak? Yang sebelah kiri sulit atau tidak? Yang sebelah depan sulit atau tidak? Kira-kira kalau nanti mau coblos, yang Anda ingat-ingat apa? Oh, nomornya. Apa lagi? Apa? Apa? Bapak Ibu, ini yang rambut putih cuma satu ini. Jadi boleh diingat nomor 3 atau diingat? Bapak Ibu, 3 hal inilah yang nanti bisa mengingatkan. Sekali lagi terima kasih. Salam untuk keluarga, salam untuk saudara-saudara semuanya. Mudah-mudahan perjuangan kita diberkahi Allah SWT dan kita bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Saudara, singkat saja, kunci kemenangan itu adalah tekad yang kuat di bawah ridho Allah. Ingat perang Badar? Perang Badar itu orang yang secara opini dianggap sedikit, 300 orang mengalahkan 1.100 orang. Ingatkan kisah perang Badar? Maka kata Allah, firman Allah, mengapa orang yang dianggap kecil selalu menang kalau melawan kedoliman dan kecurangan? Karena orang yang jumlahnya dianggap kecil itu sebenarnya pengikutnya banyak, cuma mereka ini jauh dari tempat, tidak ada yang ngongkosi untuk datang, tidak dipancing dengan sembako. Tapi mereka banyak, mereka adalah orang-orang yang tangguh, sehingga Allah berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Innallaha ma'as shabirin. Coba lihat di dalam sejarah perjalanan umat manusia. Ini firman Allah nih. Jalan di dalam perjalanan sejarah umat manusia, betapa banyak catatan bahwa hanya sedikit orang bisa mengalahkan jumlah orang yang sangat besar dengan izin Allah. Apa kuncinya? Innallaha ma'as shabirin. Allah itu akan selalu membersamai dan membantu orang yang sabar. Sabar itu artinya tangguh, berani melakukan apa yang sulit-sulit
demi memenangkan satu perjuangan. Itulah yang harus kita lakukan sekarang. Ya, kembali di Sindo Sore pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 2 yang sekaligus menjabat sebagai wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menanggapi usulan penundaan distribusi bantuan sosial di masa kampanye. Sementara itu, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berjanji akan mewujudkan pemekaran Garut Utara dan Garut Selatan jika terpilih. Calon wakil presiden nomor urut 2 yang sekaligus menjabat sebagai wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menanggapi usulan penundaan distribusi bantuan sosial di masa kampanye. Gibran meminta masukan dari warga dan pasangan capres dan cawapres lain terkait usulan menunda distribusi lantaran dugaan politisasi bansos. Pernyataan ini diungkapkan saat ia melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan di lingkungan pemerintah kota Solo. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menemui relawan di Kecamatan Cibiuk, Garut, Jawa Barat. Saat tiba di lokasi, Gus Imin disambut relawan meski dalam kondisi hujan deras. Dalam safari politiknya, Gus Imin berjanji akan mewujudkan pemekaran Garut Utara dan Garut Selatan jika terpilih. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengkritik Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang tidak segera memberikan sanksi terhadap para pelanggar aturan kampanye. Ganjar mengingatkan tanpa ada aspek penegakan aturan main termasuk pemberian sanksi, masyarakat bisa terpancing untuk melakukan pelanggaran aturan kampanye. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mempertanyakan sikap Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang tidak segera memberikan sanksi terhadap para pelanggar aturan kampanye pemilu. Kritik tersebut disampaikan Ganjar saat menggelar safari politik di Blora dan Rembang, Jawa Tengah. Di hadapan ribuan relawan, mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut mengingatkan tanpa ada aspek penegakan aturan main termasuk pemberian sanksi, masyarakat bisa terpancing untuk melakukan pelanggaran aturan kampanye. Kepercayaan publik atas pemilu yang jujur, adil dan demokratis juga bisa tergerus. Mari kita semuanya jaga ketentuan, ikuti aturan agar tidak ada kejadian seperti yang ada di Boyolali. Jadi kalau kemudian kita disakiti, pasti kita akan melawan. Ya. Tapi kalau kemudian kita bikin gara-gara, ya kita harus minta maaf ya. Dan kita bukan tidak bisa ditindak loh, kita juga bisa ditindak. Maka ikuti aturan dan jangan bikin persoalan. Tapi kalau kita dihalang-halangi, tabrak saya bilang. Ganjar Pranowo ingin ada realisasi dalam pengawasan jika terjadi pelanggaran sehingga masing-masing paslon dapat berkampanye dengan cara masing-masing. Seluruh pemangku kepentingan termasuk ASN harus berkomitmen menjaga netralitas dalam pemilu sehingga pemilu terlaksana dalam bingkai integritas dan bermartabat. Dari Blora dan Rembang, Jawa Tengah, tim liputan melaporkan. Ya, pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD menghadiri ibadah syukur awal tahun yang digelar Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI di Auditorium Geraha Oikumene Jakarta Pusat. Mahfud MD mengajak masyarakat untuk kian meningkatkan persatuan dan toleransi dalam berbangsa. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI menggelar ibadah syukur awal tahun yang dihadiri ratusan pimpinan gereja anggota, yayasan, hingga para lembaga mitra dan duta besar. Digelar di Auditorium Geraha Oikumene Jakarta Pusat, ibadah ini juga dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD yang mendampingi Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibjo. Mahfud MD menekankan ibadah awal tahun akan menjadi momen penting bagi masyarakat untuk semakin meningkatkan persatuan serta toleransi dalam berbangsa. Ya, ini kunjungan silaturahim dan dalam rangka Natal dan Tahun Baru yang sudah berjalan dengan aman dan baik. Kalau substansi, saya ingin mengatakan tingkat kerukunan kita sebagai bangsa, tingkat persatuan kita sebagai bangsa semakin berkualitas. Jadi sambutan beliau sangat bagus bahwa kita ini negara yang berdasarkan Pancasila. Jadi agama itu penting dan tapi kita satu ya, berbeda tapi satu. Jadi Pak Mahfud menegaskan pentingnya itu tadi. PGI yang menjadi tempat persekutuan umat Kristen optimis akan menjadi ruang yang menghadirkan kedamaian serta cinta kasih di tengah perbedaan masyarakat. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan.
Pemirsa, untuk menjaga integritas pemilu, sejumlah tokoh nasional meluncurkan situs jagapemilu.com. Situs ini diharapkan menjadi wadah pelaporan warga terkait pelanggaran pemilu. Memahami peran penting masyarakat dalam menjaga integritas pemilu, sejumlah tokoh nasional menghadiri peluncuran situs jagapemilu.com yang bertujuan menjadi wadah bagi pelaporan warga terkait pelanggaran pemilu. Masyarakat bisa menjadi relawan pemantau pelanggaran pemilu dengan mengakses situs jagapemilu.com. Jaga Pemilu mengajak masyarakat untuk bersatu menjaga integritas pemilu. Jaga Pemilu ini inisiatif masyarakat sipil yang bagus ya, dan saya kira kan sebenarnya bukan satu-satunya juga, dan semua inisiatif masyarakat sipil, siapapun yang mau memudahkan semua warga negara untuk berpartisipasi menjaga pemilu, ya pasti bagus dan harus didukung. Karena kita situasinya lagi dalam situasi yang unik, di mana tangan-tangan kekuasaan mudah sekali digunakan untuk membuat pemilunya tidak jurdil. Saat ini sudah banyak kecurangan yang terjadi dalam proses pemilu 2024, bahkan melibatkan fasilitas pemerintah. Dengan bersama-sama memantau jalannya pemilu, kita dapat memastikan bahwa setiap suara dihitung, setiap kecurangan diungkap, dan hasil pemilu benar-benar mencerminkan pilihan masyarakat. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas sore ini. Kami telah terhubung dengan Bribtu Cici Yarangga dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Selamat sore Bribtu Cici. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Ya baik, terima kasih Nadia dan selamat sore pemirsa. Akhir pekan mempengaruhi aktivitas masyarakat yang mana terlihat memang mobilitas arus kendaraan sendiri yang terjadi di sekitaran kawasan Selipi, Jakarta Barat pada sore hari ini mulai mengalami peningkatan jumlah volume arus kendaraan, yang mana kendaraan-kendaraan yang tepat berada di belakang saya dari arah Semanggi atau dari arah Cawang yang akan lurus menuju ke arah Selipi, Tomang maupun Grogol, dan juga yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Palmerah, maupun juga yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Tanah Abang hingga sore hari ini terus mengalami peningkatan jumlah volume arus kendaraan, di mana memang terlihat pada sore hari ini perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Kami melihat untuk kondisi arus lalu lintas sore hari ini dari berbagai arahnya memang sudah mengalami peningkatan jumlah volume arus kendaraan. Untuk itu kami menghimbau bagi para pengendara, khususnya dari arah Semanggi yang akan berbelok ke kanan menuju ke arah Tanah Abang, ataupun yang akan berputar balik kembali ke arah Cawang juga ke arah Semanggi untuk mengambil jalur sebelah kanan agar memberikan kesempatan bagi para pengendara yang nantinya akan lurus menuju ke arah Selipi. Dan untuk kendaraan-kendaraan sendiri dari arah Palmerah yang akan menuju ke arah Tanah Abang juga sampai dengan saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, di mana kendaraan-kendaraan masih didominasi oleh kendaraan pribadi tetapi juga kendaraan umum. Dan perlu kami informasikan juga kepada pemirsa bahwa sore hari ini di sekitaran kawasan Selipi sedang diguyur hujan kecil. Untuk itu bagi para pengendara agar tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dan bagi para pengendara sepeda roda 2 atau sepeda motor, kami himbau untuk selalu menyiapkan mantel hujan yang tidak berjenis ponco demi membantu perjalanan Anda. Dan kami himbau juga bagi para pengendara untuk tidak berteduh di bawah flyover karena akan mengganggu perjalanan para pengendara lainnya. Dan juga bagi para pengendara agar tetap berhati-hati dengan selalu mematuhi rambu lalu lintas yang terpasang pada kawasan ini, serta juga mengikuti arahan dan petugas dari rekan kami yang sedang bertugas di lapangan. Dan kami mengucapkan terima kasih bagi para pengguna jalan yang sudah tertib dalam berlalu lintas, terutama bagi para pejalan kaki yang sudah menggunakan zebra cross sebagai sarana penyeberangan. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi-informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda.
silakan hubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS center di 9119. Demikian Nadia yang dapat saya laporkan langsung dari sekitaran kawasan Slipi, Jakarta Barat, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Bribtu Cici atas laporannya langsung dari kawasan Slipi, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo turut menghadiri secara langsung kegiatan bazar dan cek kesehatan gratis di Kelurahan Telogosari Wetan, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Aksi Partai Perindo ini sebagai bukti kepeduliannya terhadap kesehatan dan kesejahteraan rakyat kecil dan digelar di seluruh wilayah Nusantara. Di tengah naiknya harga kebutuhan pokok, Partai Perindo menggelar bazar sembako murah di Semarang, Jawa Tengah. Aksi kepedulian Partai Perindo dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo. 1.000 paket minyak goreng disediakan dan dapat ditebus warga dengan harga Rp5.000. Partai Perindo khusus berjuang untuk kesejahteraan rakyat kecil. Indonesia hanya bisa maju cepat kalau pengentasan rakyat kecil ini lebih cepat. Ya, jadi ini yang kami perjuangkan dan mohon doa restu. Dengan perjuangan yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat, kemudian masyarakat juga melihat apa yang dilakukan oleh Perindo bukan hanya untuk pemilu, bukan saat menjelang pemilu, tetapi setiap saat. Membantu rakyat kecil keluar dari kesulitan ekonomi menjadi komitmen Partai Perindo yang mendukung Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD pada pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan.